Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan, sebuah titik api kecil di tengah hutan, bisa mengubah nasib satu negara? Dari heningnya perbukitan, hingga kacaunya landasan pesawat. Ikuti kisah ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini. Angin musim panas tahun ini datang lebih awal dari biasanya di utara Israel. Bukit Carmel, kawasan hijau yang biasanya tenang, mulai mengering oleh panas matahari yang membakar tanpa ampun. Dedaunan berubah kecoklatan, tanah merekah, dan udara sore terasa seperti di dalam oven raksasa. Tapi belum ada yang curiga. Belum ada yang merasa ini akan jadi awal dari bencana besar. Di balik semak kering, sebuah percikan muncul. Entah dari pantulan kaca pecah, atau mungkin dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pendaki. Tak ada yang benar-benar tahu. Tapi dalam waktu 5 menit, semak itu berubah menjadi kobaran. 30 menit kemudian, nyala api sudah menjalar sepanjang lereng barat bukit. Petugas pemadam yang datang awalnya mengira ini adalah kebakaran biasa. Mereka membawa truk tangki dan selang air, menyiram dengan tenang. Namun mereka salah. Angin pantai dari laut tengah tiba-tiba berhembus kencang. Bara api terangkat dan melayang. Pepohonan pinus yang mengandung resin kering, langsung terbakar seolah dilumuri bensin. Jam demi jam, api menjalar. Dari lereng ke lembah. Dari lembah ke pemukiman. Dari satu pohon ke hutan yang lebih dalam. Di tengah kepanikan, jalan raya utama ditutup. Penduduk desa-desa kecil seperti Isfia dan Daliat Al-Karmel mulai dievakuasi. Orang-orang mengangkat koper, menenteng anak-anak mereka, dan berlari dari rumah sambil menoleh ke belakang, melihat langit mereka berubah jingga kehitaman. Namun semua itu baru permulaan. Satu laporan mengejutkan masuk ke pusat pengendalian darurat Haifa. Api sudah mencapai sisi selatan bukit dan mulai menyeberang ke arah barat daya dan arah itu adalah bandara. Pusat komando militer mulai siaga. Tapi butuh waktu. Sementara itu, bara-bara halus terbawa angin kering dan berjatuhan di sepanjang jalur strategis antara Haifa dan Tel Aviv. Percikan kecil menyambar ilalang kering di sepanjang rel kereta dan jalan bebas hambatan. Dan tak ada yang menyangka bahwa perjalanan si jago merah ini akan membawa kehancuran yang tak bisa dihentikan ke jantung transportasi udara Israel, Ben Gurion International Airport. Asapnya mengepul hingga langit berwarna kelabu. Tapi bukan karena hujan. Itu adalah abu, halus, panas, dan mematikan. Dari atas perbukitan Carmel, angin membawa bara yang tak terlihat. Ia meluncur turun, menyusuri lembah-lembah, melewati desa-desa yang ditinggalkan, melompat ke ladang-ladang kering, lalu mengikuti satu jalur yang tak pernah diduga. Jalur utama menuju pusat transportasi terbesar di Israel, Ben Gurion International Airport. Petugas pengendali darurat sempat berharap api takkan sampai sejauh itu. Tapi alam punya kehendak sendiri. Bara yang menyala meluncur cepat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Bahkan tanpa bantuan manusia, api tahu kemana harus menuju. Sepanjang jalan tol 6, rerumputan kering mulai terbakar. Tiang-tiang listrik hangus, lampu padam. Mobil-mobil terhenti. Lalu lintas lumpuh. Para pengemudi panik, meninggalkan kendaraan dan berlari menyelamatkan diri. Di kejauhan, kobaran merah keemasan tampak menjulang dari cakrawala. Seperti naga besar yang baru saja bangun dari tidurnya. Di ruang kendali Bandara Ben Gurion, alarm darurat berbunyi untuk pertama kalinya pukul 20.14 malam. Sensor panas mendeteksi lonjakan suhu drastis di area utara bandara, dekat kompleks gudang logistik. Petugas kebingungan, mengira itu kesalahan sistem. Namun 30 menit kemudian, tidak ada yang bisa menyangka lagi. Kamera CCTV menangkap garis api menyala di balik pagar perimeter bandara. Beberapa petugas keamanan berteriak panik lewat radio, "Kami melihat api." Langsung di luar pagar. Ini nyata, bukan latihan. Evakuasi dimulai. Tapi bandara bukan tempat kecil yang bisa ditinggalkan dalam hitungan menit. Ribuan orang sedang menunggu keberangkatan, antrian imigrasi mengular, dan pesawat-pesawat komersial baru saja mendarat. Prosedur evakuasi yang rumit, diperparah oleh kepanikan. Sementara itu, unit pemadam kebakaran militer mulai dikerahkan dari arah selatan.
Tapi jalan-jalan utama sudah diblokir oleh kobaran api. Mobil pemadam harus memutar jauh, kehilangan waktu emas yang tak tergantikan. Di udara, helikopter pemadam terbang rendah menyiramkan air dari atas. Tapi angin terlalu kencang. Air terpecah di tengah udara, tak sampai ke tanah. Sementara itu, bara terbang lebih cepat, melayang di atas tembok perimeter dan mendarat tepat di antara hanggar dan terminal barang. Ledakan pertama terdengar dari gudang penyimpanan logistik sekitar pukul 22.03. Kilatan oranye terlihat dari kejauhan. Kaca-kaca terminal bergetar. Orang-orang menjerit, berlari tanpa arah. Anak-anak tertinggal. Orang tua pingsan karena asap. Saat itu, satu hal jadi jelas bagi semua orang yang menyaksikan. Baik di bandara maupun di layar TV nasional, api sudah tidak bisa dihentikan. Seluruh sistem keamanan bandara beralih ke status merah. Sinyal radio terganggu oleh panas tinggi. Terminal utama mulai dipenuhi asap, dan lampu darurat menyala redup di antara suara sirine yang terus melolong. Di langit, pesawat-pesawat yang hendak mendarat diperintahkan berputar-putar tanpa kepastian. Sementara itu, seorang teknisi muda di menara kontrol berkata lirih sambil menatap kobaran di kejauhan. Kita bukan lagi menghadapi kebakaran, ini sudah jadi perang. Tapi musuhnya adalah alam. Dan benar saja, yang akan terjadi setelah ini bukan hanya kehilangan fasilitas, tapi kehancuran total sebuah pusat penerbangan internasional yang menjadi jantung ekonomi dan mobilitas Israel. Ben Gurion International Airport bukan sekadar terminal pesawat. Ia adalah jantung pergerakan Israel. Tempat para diplomat keluar masuk, tempat logistik militer berseliweran diam-diam, tempat maskapai asing menurunkan puluhan ribu turis setiap harinya. Tapi malam itu, jantung itu berdegup tak beraturan, dan sebentar lagi, akan berhenti total. Ledakan pertama menghancurkan gudang logistik, tapi itu baru awal. Bara yang berterbangan dari utara membawa pesan kehancuran yang lebih besar. Saat angin berubah arah sekitar pukul 22.30, kobaran api berbelok ke hanggar barat, tempat beberapa pesawat militer dan komersial diparkir dalam barisan. Tak sempat dipindahkan. Awak bandara sudah lebih dulu dievakuasi atau terjebak di dalam gedung. Api menjalar dari lantai ke dinding, dari kabel ke tangki bahan bakar. Lalu, boom! Satu pesawat meledak, menimbulkan guncangan seperti gempa kecil. Kaca-kaca di ruang keberangkatan pecah bersamaan. Ledakan itu menular, seperti domino neraka, menjalar ke pesawat-pesawat lain di sekitarnya. Dari atas, drone militer yang merekam situasi menunjukkan pemandangan mengerikan. Semburan api membentuk lingkaran di landasan pacu, seperti simbol kiamat. Terminal 1 dilalap api, jembatan penghubung ke Terminal 3 roboh. Di dalam gedung, sistem sprinkler gagal menyala. Suhu sudah terlalu panas. Pipa-pipa air meleleh sebelum sempat menyemprot. Salah satu pilot pesawat komersial yang masih terparkir, sempat mengaktifkan sinyal darurat. Tapi frekuensi radio sudah rusak. Gelombang panas menciptakan gangguan elektromagnetik. Tidak ada suara. Hanya satu pesan terakhir yang sempat terekam. Kami terkepung api, tolong. Petugas militer yang mencoba mengevakuasi korban lewat jalur belakang menemui hal mustahil. Asap terlalu tebal. Jalur evakuasi berubah jadi oven raksasa. Banyak dari mereka terpaksa mundur, menangis dan memukul helm mereka sendiri karena tak bisa berbuat apa-apa. Di layar berita, para penyiar hanya bisa membacakan informasi seadanya. Pemerintah terdiam. Belum ada pidato. Belum ada penjelasan. Sementara itu, warga Israel memenuhi media sosial dengan panik, marah, dan tidak percaya. Bandara mereka, tempat yang selama ini menjadi simbol keterbukaan dan kekuatan, kini menjadi api unggun raksasa yang menyala hingga ke langit malam. Sementara itu, di kejauhan, warga Palestina yang tinggal di daerah pinggiran hanya menatap langit berwarna merah darah. Tak ada komentar. Tak ada sorak. Hanya bisik-bisik lirih. Barangkali, langit sedang bicara. Dan di langit itu pula, sebuah cahaya paling besar akhirnya muncul. Tangki bahan bakar utama, tempat penyimpanan puluhan ribu liter aftur, akhirnya ikut tersentuh api sekitar pukul 23.45. Awalnya hanya asap putih, lalu suara berdesis keras seperti ceret mendidih, lalu, ledakan terbesar malam itu. Gumpalan api membumbung tinggi, lebih tinggi dari menara kontrol. Suaranya terdengar hingga ke Tel Aviv.
Ledakan itu mengguncang bumi, menyinari malam seperti siang hari. Bola api berbentuk jamur mengepul di atas reruntuhan terminal. Bahkan alat pencatat seismik Universitas Yerusalem mencatatnya sebagai getaran sekelas ledakan bom udara berat. Saat fajar menyingsing, tak ada lagi yang tersisa dari bandara. Terminal utama menjadi kerangka hitam gosong. Landasan pacu penuh puing. Pesawat-pesawat tinggal kerangka. Menara kontrol miring, hampir runtuh. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Ben Gurion International Airport dinyatakan lumpuh total. Seluruh penerbangan ke dan dari Israel dihentikan. Dunia hanya bisa menyaksikan. Sementara api belum sepenuhnya padam dan negeri itu kehilangan satu nyawa pentingnya. Langit masih merah, bukan karena mentari terbit, tetapi karena sisa-sisa kobaran api yang terus menyala sepanjang malam. Fajar tak membawa harapan. Hanya debu dan asap yang menggantung rendah, menyelimuti puing-puing bekas bandara yang kini tak lebih dari reruntuhan hitam. Evakuasi besar-besaran masih berlangsung, tapi kini bukan lagi sekadar proses penyelamatan, melainkan perjuangan hidup di tengah kobaran neraka. Petugas penyelamat dari berbagai kota sekitar berbondong-bondong datang, namun terhambat oleh dua musuh utama, api yang belum padam dan akses jalan yang lumpuh total. Jalan tol utama hangus, jembatan penghubung roboh, dan sebagian besar perimeter bandara telah runtuh. Beberapa tim medis memutuskan menggunakan helikopter. Tapi langit tak bersahabat. Asap tebal menutupi pandangan. Pilot-pilot tak bisa menembus awan hitam penuh bara itu. Di dalam terminal yang nyaris rubuh, ratusan orang terjebak. Mereka adalah penumpang, staf bandara, bahkan personel militer yang gagal keluar tepat waktu. Suasana di dalam terminal menyerupai adegan film kiamat. Teriakan minta tolong terdengar dari balik dinding beton yang setengah runtuh. Anak-anak menangis dalam pelukan ibunya. Beberapa mencoba memecahkan kaca dengan benda apapun yang mereka temukan. Tas besi, alat pemadam ringan, bahkan troli bandara. Salah satu penyintas, seorang pria berumur 40-an, mengaku melihat orang-orang berlari melewati kobaran api hanya untuk menemukan pintu keluar yang tertutup puing. Beberapa terinjak-injak dalam kepanikan. Saya pikir ini akhir hidup saya, katanya kemudian, gemetar dalam selimut darurat. Di luar, kawasan parkir kendaraan berubah jadi lautan besi meleleh. Suara alarm mobil dan klakson otomatis yang rusak menciptakan simfoni mengerikan, seperti jeritan mesin yang sekarat. Petugas medis mengangkat korban satu persatu, banyak di antaranya sudah dalam kondisi kritis, luka bakar, sesak napas, dan trauma berat. Namun ada juga keajaiban kecil di tengah tragedi. Seorang bocah lelaki berusia 6 tahun ditemukan hidup di bawah bangku ruang tunggu, dikelilingi puing-puing dan asap. Ia memeluk boneka beruangnya erat-erat dan hanya mengatakan satu kalimat ketika diselamatkan. Saya dengar suara Allah, bilang jangan takut. Pemerintah Israel akhirnya mengumumkan status darurat nasional tingkat tertinggi. Semua rumah sakit di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem diminta menyiapkan ruang tambahan untuk korban kebakaran massal. Sementara itu, dunia internasional mulai menyaksikan secara langsung, melalui siaran udara dan drone, betapa parahnya kerusakan. Duta besar dari berbagai negara yang berada di dalam terminal VIP, termasuk diplomat dari Eropa dan Asia, berhasil dievakuasi setelah lebih dari 9 jam terjebak. Mereka menyatakan trauma mendalam, dan sebagian meminta negaranya segera mengevakuasi warganya dari Israel. Pesan dari langit seolah makin jelas. Ini bukan hanya kebakaran. Ini kehancuran yang datang bukan dari senjata, bukan dari perang, tapi dari alam yang lelah menahan amarah. Di tempat lain, para keluarga korban berkumpul di luar rumah sakit, mencari kabar. Beberapa menangis, beberapa marah, beberapa hanya diam, menatap layar ponsel yang tak kunjung berbunyi. Laporan sementara mencatat ratusan korban luka, puluhan tewas, dan jumlahnya terus bertambah. Sementara itu, api belum sepenuhnya padam. Dan dunia mulai bertanya, apakah ini bencana murni? Atau pertanda kehancuran yang lebih dalam? Pagi itu, berita utama dari berbagai penjuru dunia menampilkan satu gambar yang sama. Ben Gurion International Airport terbakar habis, rata dengan tanah. CNN menyebutnya sebagai bencana infrastruktur terbesar dalam sejarah Israel. Al Jazeera menulis, langit menurunkan hukuman. Sementara BBC hanya memberikan satu judul singkat, tapi menyayat, Israel lumpuh. Negara-negara sekutu Israel bereaksi cepat.
Amerika Serikat menggelar rapat darurat keamanan nasional. Perancis, Jerman, dan Inggris menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan evakuasi dan pemulihan. Tapi reaksi dari negara-negara Timur Tengah jauh berbeda. Dari Amman, Kairo, hingga Teheran, rakyat turun ke jalan. Beberapa membawa poster bertuliskan, "Bukan bom kami. Itu murka langit." Di media sosial, tagar api keadilan, langit bicara, dan Ben Gurion Down menjadi trending global. Video-video amatur dari drone dan warga sipil yang menunjukkan kobaran api menghancurkan bandara dibagikan jutaan kali dalam hitungan jam. Pemerintah Israel terpojok. Tidak hanya karena kehilangan bandara utama, tetapi karena semua lapisan masyarakat melihat ini sebagai bentuk kelemahan total. Militer tidak mampu mencegah. Pemerintah tidak mampu mengantisipasi. Bahkan sistem pertahanan tercanggih sekalipun tidak bisa menahan bara kecil yang terbawa angin. Di dalam negeri, ketegangan meningkat. Kritik datang bertubi-tubi. Beberapa tokoh oposisi menyalahkan kebijakan pemangkasan anggaran lingkungan dan pemadaman. Investigasi cepat dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa permintaan perawatan vegetasi dan pengamanan wilayah hutan sekitar bandara telah diabaikan sejak 2 tahun lalu. Dana dialihkan ke proyek militer. Kini keputusan itu menelan korban dalam skala nasional. Salah satu jenderal senior IDF berkata dalam wawancara singkat, "Musuh terbesar kami kali ini bukan dari luar, tapi dari kesombongan kami sendiri." Lebih mengejutkan lagi, dampak ekonominya begitu dahsyat. Seluruh sistem logistik internasional Israel macet. Impor dan ekspor berhenti. Saham-saham maskapai jatuh. Nilai tukar shekel anjlok. Para investor panik. Dunia bisnis menyebutnya sebagai keruntuhan saraf pusat Israel. Sementara itu, para penyintas kebakaran mulai menyampaikan kesaksian memilukan. Banyak di antaranya mengalami trauma berat. Anak-anak tak bisa tidur karena terbayang ledakan. Seorang ibu kehilangan 3 anggota keluarganya karena terjebak di ruang tunggu Terminal 1. Di Yerusalem, sekelompok pemuka agama berkumpul dan mengadakan doa bersama, memohon ampun atas kelalaian yang telah terjadi. Di sinagoga dan masjid, orang-orang mulai bertanya, apakah ini sekadar kebakaran, atau tanda dari Allah atas kezaliman yang selama ini dibiarkan? Satu laporan dari sebuah lembaga meteorologi dunia menyebutkan bahwa pola angin panas yang membawa bara ke bandara itu adalah peristiwa langka yang kemungkinan hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Tapi para ulama dan rohaniwan menyampaikan hal lain. Peristiwa ini terjadi tepat pada malam ke-27 bulan Zulhijjah, hari yang dalam tradisi sebagian umat diyakini sebagai waktu dikabulkannya doa dan turunnya penghakiman. Apakah semua ini kebetulan? Ataukah dunia sedang menyaksikan runtuhnya satu simbol kekuatan modern akibat kelalaian dan keangkuhan? Hari-hari setelah kehancuran Bandara Ben Gurion terasa seperti dunia melambat. Langit Tel Aviv tak lagi biru, tetapi kelabu, diselimuti debu, abu, dan sisa asap kebakaran. Jalanan lengang, televisi menayangkan gambar runtuhan berulang-ulang, dan wajah-wajah pemimpin negeri itu tampak muram, penuh tanda tanya, dan ketakutan. Sebab satu hal kini menjadi pertanyaan nasional. Apakah ini murni bencana alam, atau peringatan dari langit? Laporan resmi dari Lembaga Penyelidikan Israel menyebutkan bahwa kebakaran dipicu oleh kegagalan sistem deteksi dini dan kelalaian pembersihan vegetasi di sekitar Bukit Carmel. Tapi rakyat tak lagi bisa menerima alasan teknis. Mereka tak buta. Mereka tahu selama ini pemerintah lebih sibuk memperkuat alutsista dan menggusur desa-desa daripada menjaga alamnya sendiri. Sejumlah pakar iklim dari luar negeri juga mulai angkat suara. Mereka menyebut peristiwa ini sebagai firestorm atau badai api, fenomena sangat langka, di mana suhu panas, tekanan angin, dan gas mudah terbakar menciptakan gelombang api yang berperilaku seperti makhluk hidup. Menyebar dengan arah dan kecepatan yang sulit ditebak, seolah memilih jalannya sendiri. Dan jalan itu mengarah tepat ke bandara internasional. Seorang peneliti dari Swiss berkata dalam wawancaranya, "Ini seperti ada pola. Api seakan diarahkan oleh sesuatu." Kalimat itu langsung memicu gelombang spekulasi spiritual. Di sinagog, gereja, hingga masjid di wilayah Palestina dan bahkan luar negeri, para pemuka agama berdiri menyampaikan pesan yang tak terucap oleh pemerintah. Mungkin ini bukan sekadar alam bicara, tapi langit sedang menegur dengan murka. Sementara itu,
Laporan dari tim penyelamat menunjukkan keajaiban-keajaiban kecil yang tak bisa dijelaskan secara logis. Sebuah musola kecil di dekat terminal kargo ditemukan utuh, tidak terbakar sama sekali, padahal bangunan di sekelilingnya hangus total. Di dalamnya, kitab suci tua masih terbuka pada halaman tentang keadilan Allah atas kaum yang melampaui batas. Bahkan beberapa saksi mata melaporkan suara gemuruh dari langit, bukan petir, bukan pesawat, tetapi suara berat seperti dentuman yang tidak berasal dari bumi. Suara itu muncul sesaat sebelum ledakan terbesar terjadi, saat tangki bahan bakar meledak dan menghancurkan separuh landasan. Langit bicara, bisik para warga tua yang menyaksikannya dari jauh. Kejadian ini juga membuat kelompok pegiat lingkungan akhirnya didengar. Selama bertahun-tahun mereka memperingatkan bahaya penggundulan liar, pencemaran industri, dan pengabaian sistem kehutanan. Tapi suara mereka dikalahkan oleh para jenderal, pengusaha, dan politisi. Kini, satu persatu dari mereka dipanggil untuk berbicara di depan media. Salah satu aktivis muda bernama Lior, dengan suara gemetar tapi tegas, berkata, "Kami sudah peringatkan. Tapi kalian lebih memilih membangun tembok ketimbang menjaga akar pohon. Dan sekarang, pohon-pohon itu membakar semuanya." Di tengah reruntuhan, alat berat mulai mengangkat puing. Tapi ada hal yang tak bisa diangkat kembali, kepercayaan rakyat. Untuk pertama kalinya, suara-suara dari dalam negeri Israel sendiri menyebut kejadian ini sebagai penghakiman simbolik. Bukan dari bom, bukan dari rudal, bukan dari teroris, tetapi dari alam yang diberi kuasa oleh Yang Maha Kuasa. Dan malam itu, dalam doa yang sunyi, banyak dari mereka menundukkan kepala bukan kepada bendera, tapi kepada langit yang telah bicara. Fajar ke-7 pasca kebakaran menyingsing pelan, namun bukan dengan harapan, melainkan penyesalan yang menggantung di setiap sudut negeri. Ben Gurion International Airport, simbol kebanggaan dan keangkuhan, kini hanyalah padang reruntuhan hitam. Tidak ada pesawat, tidak ada lalu lintas udara. Tak ada hiruk-pikuk para penumpang yang terburu-buru mengejar waktu. Yang tersisa hanyalah diam, debu, dan duka. Para pejabat tinggi negara berkumpul dalam rapat tertutup. Wajah-wajah pucat, mata yang kurang tidur, dan tangan yang gemetar menekan meja rapat yang dingin. Tidak ada yang bisa menyangka lagi, kebakaran itu bukan insiden biasa. Itu adalah pukulan telak dari arah yang tak bisa dibalas. Dari langit, Perdana Menteri yang selama ini dikenal keras kepala, akhirnya berdiri di depan publik. Suaranya pelan, tak lagi lantang seperti biasanya. Kami telah lalai. Kami terlalu percaya pada teknologi, pada senjata, pada kekuatan manusia. Dan kami lupa bahwa ada yang jauh lebih berkuasa dari segalanya. Kata-kata itu disambut hening. Bukan karena hormat, tapi karena terlambat. Di reruntuhan bandara, proses pemulihan bahkan belum bisa dimulai. Tanahnya masih panas. Beberapa bagian masih mengeluarkan asap. Para ahli menyatakan bahwa kandungan karbon, logam berat, dan kerusakan struktural membuat tempat itu tidak layak dibangun ulang selama bertahun-tahun ke depan. Israel kini kehilangan satu-satunya gerbang udara internasional yang strategis. Bandara pengganti belum siap. Perdagangan lumpuh. Wisatawan asing tak lagi datang. Dan yang lebih parah, dunia mulai mempertanyakan kekuatan Israel. Para sekutu terdekat mulai mengambil jarak. Investor hengkang. Bahkan lembaga intelijen luar negeri menyebut peristiwa ini sebagai kerapuhan tersembunyi dari negeri yang terlalu percaya diri. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kerugian ekonomi, tapi kehancuran moral. Rakyat yang selama ini dibungkam mulai bersuara. Protes diam-diam bermunculan. Poster-poster bertuliskan, "Kami dibakar oleh kesombongan kalian," muncul di sudut-sudut kota. Para ulama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dari berbagai agama bersatu dalam satu kalimat. Ini adalah akhir dari keangkuhan. Alam hanya menjalankan tugasnya. Allah telah mengingatkan dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, di satu sisi lapangan bandara yang hangus, sebuah papan informasi elektronik yang dulu menampilkan jadwal keberangkatan masih berdiri miring. Ajaibnya, satu baris dari layar itu masih menyala. Delay Light to Destiny. Tak ada yang tahu kenapa kalimat itu muncul. Tapi semua yang membacanya terdiam. Seolah, itulah pesan terakhir dari langit yang tak bisa dihapus. Api telah padam.
Tapi luka itu tetap menyala di hati bangsa yang selama ini berdiri dengan dada membusung, lupa menunduk kepada Sang Pencipta. Ben Gurion tak bisa dibangun kembali secepat yang mereka pikir. Tapi yang lebih sulit dari membangun bandara, adalah meruntuhkan kesombongan yang telah lama menjadi tiang negeri. Dan disitulah semuanya berakhir. Di bawah langit yang masih menyisakan bau hangus, pada tanah yang gosong dan sunyi, dunia menyaksikan akhir dari sebuah arogansi.